Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Sementara sisi Long Hao Shen sedang berjuang dalam pertempuran yang intens, situasinya bahkan lebih sengit di sisi Yue Ye. Komandan pasukan iblis bukanlah orang bodoh, dan sekarang, mereka semua telah menebak langkah besar apa yang Yue Ye rencanakan untuk dilakukan, bahwa dia berencana untuk menggunakan mantra yang sangat kuat. Jadi, baik elang berkepala ganda dan iblis burung terutama ditujukan padanya. Leng Xiao dengan tenang berdiri di sana, mengangkat tongkat sihir di tangannya tinggi-tinggi ke udara. Beberapa pancaran berwarna darah terus-menerus melintas dari permata yang tertanam. Setiap kali pancaran merah berdarah menyentuh Bearded Demon, itu akan segera melenyapkan iblis di udara, sebelum kembali ke wajah Leng Xiao untuk membentuk jejak kemerahan yang samar. Dari kereta, kabut merah lembut muncul membela mereka dari serangan magis elang iblis berkepala ganda. Ini juga alasan mengapa Yue Ye tetap dekat dengan kereta ini, itu sendiri merupakan peralatan yang tangguh. Penyihir kelompok pedagang telah berkumpul di sekitar kereta, menggunakan sihir mereka sendiri untuk membantu Leng Xiao dengan cara terbaik. Tujuan mereka adalah untuk menahan serangan setidaknya untuk waktu yang singkat. Pada saat ini, selusin tangisan keras bergema, dan segera setelah itu, lusinan hantu biru cerah jatuh dari langit seperti meteor. Berdiri di kereta, ekspresi Leng Xiao berubah. Dari tongkat di tangannya, beberapa lusin bola api naik. Tapi siluet biru yang muncul tiba-tiba itu jelas tidak mudah ditangani seperti Bearded Demons biasa. Mereka bergeser dari tanah ke udara, kadang-kadang pecah dengan sinar biru mencolok, secara mengejutkan melarutkan serangan Leng Xiao. Pada saat ini, kelompok Long Hao Shen sudah hanya sekitar 10 meter dari mereka, dan bisa dengan jelas melihat siluet menyerang dari atas. Itu juga Bearded Demons, tapi yang sangat besar. Masing-masing dari mereka tingginya lebih dari 2,5 meter, memiliki tubuh yang megah dan otot yang mengesankan. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan riak biru yang menghasilkan efek seperti kilat. Tombak panjang di tangan mereka jauh lebih panjang dari Bearded Demons biasa, dan target mereka justru Leng Xiao dan Yue Ye. Dibandingkan dengan Bearded Demons biasa, ada satu perbedaan dalam nama mereka adalah yang disebut Grand Bearded Demons. Tapi kemampuan bertarung mereka sudah mencapai standar langkah ke-6. Di dalam klan Kuli, posisi mereka sama dengan iblis berbilah ganda hijau tua dibandingkan dengan iblis berbilah ganda biasa dari klan Zelin. Mereka hanyalah elit sejati dari ras mereka. Lebih jauh lagi, jumlah Grand Bearded Demons bahkan lebih sedikit, yang memiliki kemampuan mengendalikan petir. Melihat bahwa 12 Grand Bearded Demons pada langkah ke-6 kultivasi menyerang kereta bersama-sama, tidak mengherankan jika ekspresi Leng Xiao sangat berubah. Faktanya, tingkat kultivasinya yang sebenarnya hanya di puncak langkah ke-5, dia belum mencapai langkah ke-6. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil melewati inspeksi aliansi kuil. Apakah kamu berani bertindak melawanku? Leng Xiao berteriak dengan marah dan tiba-tiba, sayap hitam tumbuh dan memanjang dari punggungnya, disertai dengan ledakan aura yang tak tertandingi. Bahkan langit di atas kepalanya berubah menjadi merah darah. Kedua mata merah mudanya melepaskan kilatan cahaya merah, saat dia memegang tongkat dengan kuat di tangannya, dan tiba-tiba terbang, menyambut 12 iblis burung besar di udara. Mantra dilantunkan dengan cepat dari mulutnya, saat tongkat di tangannya berubah menjadi bola merah darah. 6 bola merah darah besar langsung ditembakkan, meletus dengan cahaya merah tua yang intens. Gemuruh. Langit terlarang. Di langit, ledakan hebat bergema, dan cincin merah berdarah besar melebar dengan Leng Xiao sebagai pusatnya. Di mana-mana cahaya crimson ini lewat, tidak peduli apakah itu Grand Bearded Demons atau Bearded Demons biasa, semua sayap mereka kehilangan kegunaannya. Setiap makhluk yang disentuh cahaya berdarah ini, semua kehilangan kemampuan terbang, jatuh seperti batu. Bahkan Leng Xiao tidak luput dari efek teknik, langit terlarang, yang menakutkan, juga jatuh di atap kereta. Bearded Demons biasa langsung jatuh. Mereka menerima kerusakan parah atau mati secara langsung. Tapi Grand Bearded Demons dari langkah ke-6 awalnya cukup dekat dengan tanah. Saat mereka berjuang di udara,
mereka mengendalikan lintasan tubuh mereka dengan kilatan sinar guntur dan kilat yang cemerlang. Metode ini membantu mereka mendarat dengan aman di darat, meskipun rencana serangan udara mereka jelas berakhir dengan kegagalan. The Grand Beardy Demons menatap Leng Xiao dengan wajah yang benar-benar ketakutan, tetapi dalam sekejap mereka menyentuh tanah, mereka menembak, mengandalkan kemampuan melompat mereka yang menakjubkan untuk mencapai atap kereta. Pada saat ini, kelompok Long Haoshen akhirnya mencapai sisi kereta. Long Haoshen menatap rekan-rekannya, "Keyer, ikuti aku. Yang lain, jaga dirimu semen mungkin." Saat dia berkata begitu, kakinya mengetuk tanah, melompat dengan kekuatan penuh dan naik ke atap kereta juga. Meskipun atap kereta lebar, Leng Xiao dan Yue Ye sudah berdiri di atasnya, dan tidak ada cukup ruang untuk seluruh tim Long Haoshen. Jika tidak, mereka hanya akan menghalangi kekuatan bertarung satu sama lain. Baru saja jatuh kembali ke atap, Leng Xiao melihat pemuda ini tiba-tiba melompat dari bawah, dan melambaikan tongkatnya tanpa ragu-ragu, mengarahkan pancaran merah ke Long Haoshen. "Aku datang untuk membantumu." Sama seperti Long Haoshen meneriakkan ini dengan keras, pedang Roh Kudusnya memancarkan cahaya keemasan, dan kekuatan suci yang kuat berkembang darinya. Kilau seperti matahari melintas di udara, secara paksa mengurangi proyektil bola berdarah menjadi serpihan. Itu adalah serangan sinar matahari cemerlang. Melihat serangan Leng Xiao ditujukan padanya, meskipun Long Haoshen tidak tahu apa proyektil cahaya berwarna merah darah ini, dia tidak berani ceroboh. Setelah menyatakan ini pada Leng Xiao, Long Haoshen menyalakan ujung jari kakinya. Mengayunkan kedua pedangnya dengan kekuatan penuh, dia mengarahkan Light Tone kedua Grand Beardy Demons. Dia menggunakan tindakannya untuk memperjelas hubungan antara musuhnya dan dirinya sendiri. Saat serangan sinar matahari cemerlang berkilau, Leng Xiao tidak bisa menahan kerutan alisnya. Baginya, aura atribut cahaya ini mengilhami kebencian, tapi dia mengakui status Long Haoshen saat ini sebagai sekutu. Atribut cahaya adalah tabu terbesar bagi iblis, dan tidak ada iblis yang bisa menggunakan kemampuan atribut cahaya. Karena itu, pemuda ini jelas bukan sisi lain. Dan betapa tampannya dia. Pada sepersekian detik Long Haoshen berbalik, Leng Xiao tidak bisa melawan pikiran ini. Siluet hitam yang tampak ilusi tiba-tiba muncul di belakang punggung Long Haoshen, matanya kebetulan bertemu dengan mata Leng Xiao. Bahkan dengan garis keturunannya yang tangguh, pada detik tatapan sedingin es ini bertemu dengannya, Leng Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan getaran dingin mengalir di tulang punggungnya. Dua Grand Beardy Demons yang ditargetkan mengacungkan tombak mereka dan mengirim dua petir ke arah Long Haoshen. Mereka menerkam dengan kekerasan besar dan ditujukan langsung ke Long Haoshen. Efek dari teknik langit terlarang sepertinya sudah hilang. Membuka sayap mereka, mereka sekali lagi menunjukkan superioritas udara mereka. Dang, dan dua suara ledakan terdengar. Di atap kereta, Long Haoshen tidak bergerak sedikit pun, secara mengejutkan memblokir dua serangan Grand Beardy Demons ini. Selanjutnya, mereka langsung didorong kembali, dan pembalasan cerah intens diaktifkan pada tubuh Long Haoshen ini. Sebuah bola cahaya keemasan ditembak keluar dari dada Long Haoshen dan membuka 4 sayap kecil. Itu melakukan gerakan membalik ke belakang, sampai melayang di atas bahu Long Haoshen. Keempat sayapnya mengepak pelan, membuat sosok itu tetap melayang, dan nyanyian merdu bergema dengan kecepatan tinggi. Peri cahaya, Yating. Melayang di atas bahu Long Haoshen, mata mulia dan suci Yating dipenuhi dengan fluktuasi emas yang dalam dan lembut. Kehadirannya menambahkan lapisan rona emas ke tubuh Long Haoshen. Faktanya, Yating tidak sama dengan peri elemental Huang Yi yang belum berevolusi. Dalam proses penggabungannya dengan Long Haoshen, peri elemental cahaya itu telah berevolusi 2 kali. Setiap kali peri elemen berevolusi, itu akan mendapatkan manfaat penting. Dia tidak hanya mampu memberikan dukungan di luar pertempuran, tetapi kekuatan bantuannya selama pertempuran juga sangat hebat. Dalam hal klasifikasi tungku spiritual, dia dianggap sebagai tungku spiritual tipe pendukung murni. Jadi, dalam sepersekian detik Yating melayang di atas bahu Long Haoshen, dia segera merasakan pemulihan energi spiritualnya meningkat setidaknya 2 kali lipat.
Selain itu, semua keterampilan yang dia gunakan secara otomatis akan memiliki tingkat dukungan yang besar. Di permukaan tubuhnya, api suci yang tidak jelas muncul, meningkatkan kekuatan ofensif dan defensifnya secara substansial. Kemampuan yang akan dia gunakan memiliki waktu persiapan yang dipotong setidaknya sepertiga. Ini adalah pertama kalinya Long Haoshen bekerja sama dengan Yating dalam pertempuran, jadi dia masih merasa cukup asing dengan kekuatannya. Tapi dia tidak menyangka bantuan yang akan diberikan Yating begitu besar. Meskipun demikian, sebagai Scion of Light dan seseorang yang melebihi kebanyakan orang dalam hal kapasitas mental, tubuhnya beradaptasi dengan perubahan ini dengan kecepatan kilat. Tepat setelah dua Grand Bearded Demons diblokir berturut-turut oleh obstruksi surgawi Long Haoshen yang terkait, dia segera menindaklanjuti dengan Instant Blast Crosscut, dilengkapi dengan Bright Vengeance serta amplifikasi sesaat Light Elemental Fairy Yating. Pukulan ini dipenuhi dengan kekuatan yang menakjubkan, secara tak terduga mendorong dua Grand Bearded Demons lebih dari 10 meter ke belakang. Pada saat ini, Long Haoshen tidak perlu memikirkan perlindungan rekan-rekannya, jadi kekuatan bertarungnya benar-benar terfokus pada serangan. Dua cahaya putih muncul dari dadanya, menarik dua Grand Bearded Demons yang mengarah ke Yue Ye ke arahnya. Itu adalah kekuatan tarik dari Saint Spiritual Staff. Selanjutnya, pedang Roh Kudusnya tiba-tiba berubah menjadi putih membara saat dia menyiapkan pedang suci. Bahkan dengan bantuan Yating, dia masih tidak dapat menggunakan kemampuan ofensif yang hebat seperti pedang suci tanpa persiapan. Namun jangan lupa bahwa Long Haoshen masih memiliki skill rahasia barunya yang berasal dari Assassin Temple, Rise Flowers into Trees. Pedang suci dilepaskan, dikombinasikan dengan Light Tone lainnya. Hanya pada sepersekian detik Long Haoshen menyelesaikan Light Tone ini, mantra pertama Yating telah selesai. Light Tone yang meletus dari pedang Roh Kudus miliknya berwarna putih murni dan suci, berwarna emas. Dan pedang Roh Kudus segera dipenuhi dengan kilatan merah emas yang kaya, sesuai dengan api sinar mataharinya. Di masa lalu, Long Haoshen sudah bisa menggunakan kemampuan semacam ini, tapi itu akan datang dengan konsumsi besar energi spiritual serta waktu persiapan yang lama. Oleh karena itu, perlu digunakan dengan waktu yang tepat. Tapi sekarang, tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi dia juga mendapat bantuan Yating, membuatnya secara tak terduga mampu meluncurkan serangan sekuat itu dengan mudah. Bang! Bang! Di depan aura suci yang begitu kuat, meskipun tingkat kultivasi dua Grand Bearded Demons cukup besar, mereka masih tidak dapat menghindari kerusakan dari serangan langsungnya. Lebih jauh lagi, dibandingkan dengan rekan mereka, keduanya lebih menyedihkan. Tubuh mereka terdorong 20 meter ke belakang dan terinfeksi oleh Sunlight Fire. Menangis sedih, mereka dengan gila-gilaan mencoba memadamkan api, dan untuk sementara tidak lagi menjadi ancaman bagi Long Haoshen dan yang lainnya. Long Haoshen jelas memahami posisinya sendiri, tujuannya saat ini bukan untuk membunuh musuh, melainkan untuk mencegah mereka mengganggu Yue Ye, memberinya waktu untuk menyelesaikan mantranya. Jadi, setelah memukul mundur dua iblis burung besar itu, dia tidak mengejar mereka dengan serangan lebih lanjut, tetapi segera mengarahkan tarikan kompor Saint spiritualnya ke arah lain, menarik dua iblis besar burung yang berbeda melompat ke arah Leng Xiao. Meskipun rangkaian peristiwa ini terdengar seolah-olah terjadi perlahan, itu hampir selesai dalam waktu satu tarikan napas. Meskipun Long Haoshen baru pada langkah kelima, dia secara paksa menghentikan 6 Grand Bearded Demons dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Meskipun mereka sebagian besar ditolak oleh serangan Long Haoshen, kekuatan mereka dibatasi oleh fakta bahwa mereka tidak memiliki jenis peralatan yang sama dengan manusia. Namun, mereka masih 6 Grand Bearded Demons asli dari langkah ke-6. Fakta bahwa Long Haoshen mencapai prestasi ini saat berada di langkah kelima membuat semua orang terkejut. Dan justru karena kinerja Long Haoshen yang luar biasa, tekanan pada Leng Xiao diturunkan secara signifikan. Bola demi bola cahaya berwarna darah cerah menghentikan Grand Bearded Demons yang tersisa, nyaris menghentikan serangan mereka. Meskipun situasi mereka untuk sementara stabil, seluruh karavan menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Di bawah serangan Dual-Headed Demonic Eagles,
pasukan besar yang menyerang telah berhasil mendapatkan pijakan di dalam barikade, dan menyerang bersama-sama dengan Berserk Demons. Dihadapkan dengan situasi ini, penjaga karavan segera tidak dapat bersaing. Malam itu dipenuhi dengan jeritan berturut-turut saat perlawanan karavan dengan cepat melemah. Kekejaman iblis, yang membuat mereka membantai setiap kali mereka memiliki kesempatan, terwujud dalam situasi ini. Tak satu pun dari mayat manusia dibiarkan utuh, tetapi yang paling mengejutkan adalah bahwa Berserk dan Bearded Demons tidak berhenti setelah membantai musuh. Mereka menajiskan mayat dengan melahapnya. Bahkan elang iblis berkepala ganda turun dengan kecepatan tinggi untuk mengambil bagian mereka dari daging manusia. Bagi mereka, mayat manusia tidak lebih dari makanan. Anggota dari dua pasukan perburuan iblis berubah pucat dari menit ke menit. Meskipun mereka dulu berpartisipasi dalam pertempuran, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pembantaian seperti itu. Ini sudah sangat kejam, dan meskipun wajah mereka tampak pucat, mata mereka berangsur-angsur berubah menjadi merah membara. Kemarahan mereka membuatnya hampir tak tertahankan untuk mengendalikan kekuatan yang mereka pertahankan, yang menyebabkan peningkatan keseluruhan kekuatan bertarung mereka. Di atap kereta, menjadi semakin sulit bagi Long Hao Shen untuk menolak. 12 Grand Bearded Demons setelah semua 12 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-6. Setelah dihentikan berturut-turut, 12 Grand Bearded Demons ini berkumpul bersama dan meluncurkan serangan kelompok. Seluruh tubuh mereka ditutupi dengan warna ungu kebiruan yang kuat. Cahaya petir menyinari kulit mereka dan menyinari fitur wajah mereka yang menyeramkan. 12 Grand Bearded Demons mengarahkan tombak mereka ke atap kereta dan meluncurkan serangan gabungan. Disertai dengan suara mendesis yang memekakkan telinga, atap kereta sudah sepenuhnya tertutup cahaya ungu kebiruan. Pada saat itu, Bearded Demons dengan gila-gilaan menyerang dengan energi spiritual tipe kilat mereka menuju kereta Yueyu. Namun demikian, Long Hao Shen tidak merasa sedikit pun panik. Sebaliknya, dia tetap jernih saat dia mundur beberapa langkah dan berteriak kepada Leng Xiao, yang berdiri di dekatnya, "Serahkan padaku." Cahaya ungu melintas dari dahinya, dan bersama dengan binar 9 sinar ungu, sebuah siluet besar muncul di atas kereta. Dengan kemunculannya, permukaan gerbong yang biasanya bisa dibilang luas, langsung terlihat cukup ramai. Tapi yang jelas, Long Hao Shen menghitung ruang yang dia butuhkan, sehingga tidak akan mempengaruhi Leng Xiao serta Yue Ye yang masih di tengah nyanyiannya. 4 pancaran ungu eksotis meledak pada saat yang sama, jatuh secara terpisah di Long Hao Shen, Keier, Leng Xiao, dan Yue Ye. Long Hao Shen dan Keier tidak memiliki reaksi yang berlebihan, tapi Leng Xiao dan Yue Ye menggigil ringan. Mereka terkejut sampai mantra Yue Ye sedikit terganggu. Dalam sepersekian detik berikutnya, pemandangan ajaib terjadi. Ren. Suara mendesis yang menakjubkan bergema di atap kereta, dan segera, pilar cahaya besar yang menggabungkan cahaya merah, emas dan hijau meletus. 3 pilar cahaya berwarna naik dengan waktu yang luar biasa, tepat pada saat ini 12 Grand Bearded Demons akan berbenturan dengan kereta. Dengan sekejap, sosok Long Hao Shen sudah berada di depan Yue Ye untuk memblokir serangan itu. Menyilangkan kedua pedangnya, dia menggunakan Divine Obstruction dan memblokir serangan dari 3 Grand Bearded Demons sekaligus. Peri cahaya Yating terus melantunkan mantra tanpa henti. Tubuh Long Hao Shen ini ditutupi oleh setidaknya 7 lapisan cahaya kemasan. Karena dukungan ini, dalam kondisinya saat ini, bahkan 3 Grand Bearded Demons tidak mungkin bisa menembus Divine Obstruction-nya. Jeritan sedih bergema langsung dari mulut 12 Grand Bearded Demons. Tanpa ragu, siluet besar yang muncul di atap kereta itu persis Hao Yue. Dan pilar cahaya 3 warna ini adalah esensi gangguan yang dia lepaskan tepat setelah pemanggilannya. Grand Bearded Demons juga memiliki atribut magis, dan lebih jauh lagi, mereka hanya di langkah ke-6, dan tidak memiliki kekuatan tirani yang sama dengan Beta Haus Darah. Pada saat itu, bahkan Beta Haus Darah telah terluka parah oleh gerakan itu, jadi sekarang setan burung besar itu, yang kekuatannya masih kalah dengan Essence of Disorder itu sendiri, tidak memiliki peluang. Dalam sekejap mata,
retakan dengan derajat yang berbeda melubangi 12 kulit Grand Bearded Demons. Seluruh tubuh mereka pecah saat kejang hebat. Tapi Grand Bearded Demons ini bagaimanapun juga berada di langkah ke-6. Bahkan dalam situasi di mana mereka menderita luka yang mengancam jiwa, mereka masih melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari jangkauan pilar cahaya. Tapi, pada saat Hauiwei menggunakan kemampuan itu di medan luas Gunung Pengusir Setan, itu telah menutupi diameter 50 meter. Tapi di atap yang begitu sempit, efek kemampuannya setidaknya 2 kali lipat. Setan burung besar ini awalnya memiliki kekuatan pertahanan yang tidak bisa dibandingkan dengan setan berbilah ganda hijau tua. Setelah terkena aktivasi kedua yang lebih keras dari mantra ini, bahkan jika mereka ingin melarikan diri, mereka tidak dapat melakukannya. Keir, yang secara bertahap muncul dari bayangan Long Hao Shen, akhirnya bergerak. Sosok yang tidak jelas berubah menjadi kilatan hitam, membumbung ke langit. The Grand Bearded Demons adalah tipe manusia dan memiliki fisik yang sama. Oleh karena itu, pada saat-saat genting mereka akan memiliki reaksi yang sama seperti musuh manusia. Setelah bayangan melewati mereka dalam sekejap, lubang berdarah muncul di antara 3 mata Grand Bearded Demons. Long Hao Shen dan Leng Xiao secara alami tidak akan membiarkan kesempatan bagus itu lewat begitu saja. Dalam sekejap mata, Long Hao Shen memanfaatkan sepenuhnya dukungan Yating, dengan kombinasi pedang Roh Kudus dan hujan biru, Hibiscus of Light, bersama dengan pedang suci yang sedang mekar. Dia bergegas ke depan seperti sambaran petir, dan dengan teriakan naga yang bergema, Ascending Dragon Strike segera mengenai 2 Grand Bearded Demons, memotong tenggorokan mereka dengan satu pukulan. Pada saat berikutnya, kemampuan tarik dari kompor Saint Spiritual diluncurkan, secara paksa menghentikan 2 iblis burung besar lainnya untuk melarikan diri. Serangan naga Ascending segera diikuti oleh pedang berputar mengutuk, yang mengarah ke pertumpahan darah lengkap di langit. Leng Xiao, yang selama ini hanya menggunakan serangan sihir, sekarang menunjukkan kemampuannya yang lain. Dia mengepakkan sayap di punggungnya, dan tubuhnya berubah menjadi kabur merah ilusi. Dia bahkan tidak menggunakan tongkatnya tetapi malah menyerang secara fisik. Setiap pukulan dan tendangan disertai dengan Sonic Boom, dan hanya dengan 3 serangan, 3 Grand Bearded Demon langsung terbunuh secara berurutan. Dihadapkan dengan kekuatan mengerikan ini, mereka tidak punya kesempatan untuk melawan. Setelah Keir melenyapkan 3 lagi Grand Bearded Demons, dia berubah menjadi bayangan kabur sebelum menyapu bagian belakang Dark Green Dual-Blooded Demon lainnya, yang segera dipenggal kepalanya. Darah berwarna biru tua masih mengalir dari lehernya setelah dia pergi. Grand Bearded Demon terakhir tampaknya telah berhasil lolos dari lingkup Essence of Disorder, tetapi tiba-tiba 3 teriakan bernada berbeda bergema dari dalam tengah pilar cahaya dan membidik dengan keras ke punggungnya. Segera menusuk tubuhnya, Hauiwei akhirnya memusnahkan Bearded Demon terakhir ini. Dibandingkan dengan terakhir kali dia menggunakan Essence of Disorder, situasi Hauiwei jauh lebih baik. Meskipun ekspresi di ketiga kepalanya seperti sebelumnya sedikit lelah, fluktuasi kacau di sekitar tubuhnya jauh lebih lemah. Ini adalah salah satu manfaat yang datang dengan perkembangannya baru-baru ini. Leng Xiao menatap Hauiwei dengan heran, sebelum kembali menatap Long Hao Shen. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa mereka benar-benar bisa memusnahkan Grand Bearded Demons dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, cincin api yang menyala muncul dari bawah, menyelimuti semua tubuh dari Grand Bearded Demons yang jatuh, langsung menyebabkan mereka menghilang. Tentu saja ini adalah perbuatan Lin Xin. Bahkan anggota lain dari pasukan perburuan iblis kelas 21 tidak tahu seberapa besar kapasitas perangkat penyimpanan magisnya. Dia tidak hanya menemukan kembali tubuh para iblis burung besar, tetapi dia juga mengambil mayat beberapa iblis burung biasa. Chen Yinger tersenyum diam-diam, "Hasdrux bro, kamu benar-benar gila tentang uang, bukan?" Lin Xin mendengus sedih, manajer mana yang tidak akan menghasilkan keuntungan saat dia bisa, itu semua bahan yang bagus. Sama seperti iblis-iblis itu yang tidak keberatan memakan kita manusia, mengapa kita tidak mengeksploitasi bagian jelek mereka? Pertempuran di atap kereta akhirnya berhenti, dan Yating, setia pada tugasnya sampai akhir,
merilis halo pengumpulan spiritual untuk membantu Long Hao Shen memulihkan energi spiritualnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Spiritual gathering halonya bahkan melampaui Long Hao Shen sendiri dalam kemanjuran karena secara langsung meminjam kekuatan dari esensi cahaya yang terdiri di antara elemen magis yang terkonsentrasi di udara. Long Hao Shen merasa bahwa ini layak karena energi spiritual cairnya tak henti-hentinya beredar di Saint Spiritual Stove, mengkompensasi konsumsi besar sebelumnya. Sayangnya, efek halo itu tidak dibagikan dengan Hao Yue. Peri elemental cahaya adalah makhluk yang angkuh, dan dengan demikian, sihir pendukungnya hanya akan digunakan untuk Long Hao Shen saja. Berapa banyak waktu yang masih dibutuhkan mantranya sebelum itu selesai? Meskipun penangguhan hukuman sementara, Long Hao Shen masih hati-hati mengamati lingkungan. Dia hanya bisa menghela nafas panjang. Saat ini, pasukan iblis yang praktis tidak ada habisnya sedang menyerang pihak mereka dengan gila-gilaan. Leng Xiao dikejutkan oleh pertanyaan tiba-tiba Long Hao Shen, tetapi menjawab tanpa ragu-ragu, masih akan memakan waktu sekitar 5 menit. Kalau begitu, aku akan menyerahkan atap kereta untukmu. Long Hao Shen menyatakan dengan suara rendah, dan melompat ke tanah, diikuti oleh Keier. Hanya Hao Yue yang tersisa di atap kereta, dan tidak jelas apakah kata-kata sebelumnya ditujukan pada Leng Xiao atau Hao Yue. Hemat energi spiritualmu. Long Hao Shen dengan keras memerintahkan, dan dengan kilatan cahaya keemasan, dia merilis halo pengumpulan spiritualnya sendiri untuk mendukung 13 anggota dari 2 pasukan perburuan iblis.